Tapi kan kita bisa membuat perda gitu. Apakah itu sudah ada pernah dibicarakan oleh legislatif di tingkat Provinsi Sumatera Utara atau pemerintah Provinsi Sumatera Utara sendiri pernah nggak mengusulkan adanya perda perkebunan ini? Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Pemirsa Orbit Medan Channel yang setia, kita berjumpa kembali dalam program podcast Ngorbit, Ngobrol bareng Orbit. Kali ini kita kedatangan tamu Bang Herwin Nasution SH. Beliau merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau Serbundo. Topik kita kali ini membahas mengenai nasib buruh perkebunan, di mana sudah 110 tahun undang-undang terhadap buruh perkebunan ini sama sekali tidak pernah dilirik oleh pemerintah. Bagaimana nasib buruh perkebunan? Seperti kita ketahui, Bung Herwin Nasution ini merupakan aktivis buruh yang getol dalam memperjuangkan nasib buruh perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit. Selamat datang di kantor redaksi Orbit Medan Channel, ya. Bang Herwin. Ya. Jadi, Bang Herwin, langsung saja, ini Serbundo ini sudah berapa lama berdiri di Indonesia? Ya, terima kasih. Serbundo itu lahir sudah 10 tahun di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Lahirnya tepatnya di Kota Medan. Dan Serbundo adalah Serikat Buruh Perkebunan Indonesia. Sekarang telah menjadi federasi. Disingkat menjadi Serbundo, Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia. Kemudian berkantor di Medan, padahal wilayahnya Indonesia. Kenapa berkantor di Medan? Ada beberapa argumentasi kita. Yang pertama adalah di Medan atau dulu disebut Sumatera Timur, itu adalah sejarah perkebunan sawit yang pertama. Makanya kita sepakat sejarah ini jangan hilang. Jadi Serbundo berkantor di Medan. Yeah. Yang kedua, kenapa tidak di Jakarta? Karena di daerah memang yang ada perkebunan sawit. Benar. Dia berada di daerah-daerah yang terisolir atau boleh dikatakan di daerah-daerah hutan. Ya, jadi tidak mungkin kami di PP berada di kota. Jadi kami harus dekat dengan basis kami sendiri. Ya, benar. Yaitu di perkebunan sawit. Itu yang menjadi argumentasi kita, dua hal itu. Iya, iya. Akhirnya kita sepakat Kongres di Medan dan menetapkan pusat kita adalah di Medan, di Sumatera Utara. Jadi sampai saat ini sudah ada berapa perwakilan wilayah lah di Indonesia? Kita ada sekitar 7 wilayah atau 7 provinsi. Itu ada di Sumatera Utara, ada di Sumatera Barat, kemudian ada di Riau, kemudian ada di Kalimantan Timur, ada di Kalimantan Tengah, dan juga ada di Palembang, Sumatera Selatan, dan ada juga di Bengkulu, dan juga di Jambi. Oh iya. Intinya di daerah-daerah yang memang jumlah perkebunannya luas lah ya. Betul. Salah satu kan yang paling terluas itu di Riau. Di Riau ya. Kita Betul. juga ada di Riau. Jadi dari sudah 10 tahun berdiri ini, kalau dari data yang dirangkum oleh Serbundo, berapa sih jumlah buruh yang hidup di perkebunan ini? Ya, kalau jumlah buruh di perkebunan sawit, berbeda data kita dengan pemerintah. Kalau data pemerintah itu sekitar jumlahnya itu mendekati 16 juta. Karena memang jumlah buruh dengan luasan itu hampir sama. Sedangkan kita itu luasnya berbeda juga. Kita mengatakan luasnya 21 juta. Kemudian jumlah buruhnya itu mendekati 22 juta.
Kenapa lebih besar? Karena banyak buruh yang tidak dihitung kalau dia menjadi BHL atau menjadi kontrak atau menjadi sering kita katakan itu buruh hantu. Buruh hantu. Buruh hantu itu adalah kernet, kernet dan juga membantu suami atau orang tuanya bekerja di kebun sawit. Ini tidak terdata. Saya pernah ke Disnaker membuktikan apakah di Disnaker itu ada data kalau buruh dikontrak. Benar. Karena kontrak itu harus diketahui oleh pemerintah. Justru tidak ada kontrak itu yang disetujui atau ditandatangani oleh pihak pemerintahan di daerah. Dari situ saya bisa mengatakan bahwa mereka ini tidak terdaftar. Dengan tidak terdaftar, saya coba hitung, akumulasikan, akhirnya jumlahnya menjadi 22 juta. 22 juta buruh perkebunan. Itu masih orang, bukan keluarga. Belum lagi keluarganya. Betul. Belum lagi orang di kampung itu. Biasanya kampung itu juga dipekerjakan. Artinya di daerah-daerah terpencil itu ada desa-desa itu mereka biasanya ikut juga bekerja di dalam. Ya. Nasib buruh perkebunan hingga saat ini juga masih sangat memprihatinkan. Betul ya. Bahkan terkesan nasib buruh perkebunan bisa diibaratkan seperti perbudakan di masa penjajahan dulu gitu kan. Upah murah, kerja rodi dan tidak ada jaminan kesehatan maupun hari tua, itulah yang menjadi kondisi buruh perkebunan kita saat ini. Ya. Lantas Serbundo dalam hal ini federasi buruh yang khusus dan fokus memperjuangkan nasib buruh perkebunan, bagaimana melihat kondisi perbudakan yang terjadi terhadap buruh perkebunan? Kira-kira bagaimana pandangan Serbundo? Ya, seperti yang kita diskusikan tadi pertama, bahwa sudah 110 tahun ada perkebunan sawit, tetapi sampai sekarang tidak ada perlindungan hukum. Benar. Terhadap buruh perkebunan sawit. Tidak ada kebijakan, tidak ada regulasi menyangkut tentang perlindungan ini. Artinya 110 tahun itu ada kekosongan hukum di perkebunan sawit. Terus bagaimana? Akhirnya dipakailah Undang-Undang Cipta Kerja. Itu tidak relevan dengan kondisi buruh. Itu dua hal yang berbeda. Terus kehidupan mereka, tidak adanya perlindungan ini, itu memang terjadi perbudakan itu. Sering kita katakan itu perbudakan modern. Karena zaman sekarang sudah modern. Ya. Tapi masih ada lagi manusia yang bekerja, hak-haknya tidak diberikan. Akhirnya kita katakan itu perbudakan modern. Dan itu terbukti. Bahkan di Sumatera Utara, di Langkat, salah satu pemimpin di Langkat, bupati, dia melakukan perbudakan di perkebunan sendiri. Dan itu di backup oleh banyak media lokal, nasional, bahkan internasional, memfollow up ini semua. Itu dekat dengan kota Medan. Benar. Apalagi di daerah lain yang terpencil. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Kenapa? Karena buruh perkebunan itu bekerja di daerah-daerah terisolir, di mana aksesnya tidak ada, akses komunikasi sangat sulit. Jadi kalau kita ke kebun itu, sinyal itu susah. Iya. Ya kadang-kadang kita harus gantungkan sinyal itu di pokok sawit, baru bunyi dia. Ini tidak ada orang yang tahu bagaimana di dalam perkebunan itu. Itu makanya terjadi perbudakan modern. Kehidupan mereka juga mengenai hak mereka itu sangat memprihatinkan. Pertama adalah tentang jaminan sosial. Katakan jaminan sosial ada dari pemerintah, BPJS. Tidak semua buruh itu terdaftar atau tercatat di BPJS. Apalagi yang buruh hantu seperti yang apalagi buruh hantu atau buruh harian tadi itu sudah pasti. Sedangkan buruh tetap saja, artinya buruh tetap itu atau SKU namanya, itu belum tentu semua. Pernah salah satu Disnaker mengatakan ke saya waktu kita workshop, kita nggak tahu berapa jumlah buruh perkebunan di daerah saya. Gitu.
Kenapa? Karena tidak dilaporkan oleh pengusaha. Ya tentu memang undang-undang mengatakan tidak ada kewajiban itu melaporkan kan. Akhirnya nggak ada sanksi. Seharusnya jemput bola. Jemput bola dalam pengertian di Disnaker itu kan strukturnya lengkap. Ada pengawas, ada mediator. Ini harusnya berfungsi. Tidak menunggu, tapi jemput bola. Ya ke lapangan. Untuk melihat seperti apa kondisi di perkebunan sawit. Tetapi mereka tidak ke lapangan karena daerahnya terisolir. Alasannya adalah klasik. Jauh kurang orang. Butuh transportasi yang memadai, bahkan gardan 2, karena kalau hujan susah memang. Ini yang membuat mereka menjadi tidak melakukan tugasnya, pengawasan itu atau mediator itu. Bayangkan kalau ada kasus mediatornya tidak ada di satu daerah itu, dia harus ke Medan, burunya, waktunya berapa, biayanya berapa. Benar. Padahal pendapatan dia sedikit. Itu yang membuat memang kalau kita pergi ke pemerintah, ada data tentang masalah buruh. Ya tidak ada. Kenapa buruhnya tidak mau datang? Jadi akhirnya apa? Dia menerima apa saja keputusan pengusaha. Karena lebih besar nanti pengeluaran dia ketika memperjuangkan haknya ini. Ini yang memang menjadi dilema bagi kita ketika tidak ada pemerintah di daerah itu atau tidak ada Disnaker di daerah itu, tidak ada mediator, tidak ada pengawas. Itu menyulitkan kita karena yang memutuskan ini adalah pemerintah, Benar. bukan kita, karena mereka adalah menjalankan undang-undang sebagai eksekutif, tetapi perangkat mereka secara personal itu tidak lengkap. Kemudian alasannya klasik juga, sekarang kan sudah teknologi lebih tinggi, bisa membuat sistem pengaduan. Ya kalau buruhnya pergi belanja ke kota, mungkin dia bisa mengadu kan melalui internet, melalui WA atau apa. Akhirnya dia dapat data, kemudian bisa jemput bola. Tetapi sistem ini sampai sekarang, saya selalu mengatakan kita buat sistem. Dan itu mungkin masih berproses. Tapi sampai kapan kita nggak tahu. Benar. Bagaimana upah mereka? Upah mereka itu berdasarkan benar, ada UMK. Upah minimum kabupaten, ada upah minimum provinsi. Kalau dulu ada upah minimum sektoral, sektor perkebunan sawit. Kalau dia upah minimum provinsi itu makin sedikit. Kalau kabupaten makin besar. Kalau sektor itu makin besar. Iya. Tetapi sektor ini sekarang dihilangkan. Benar. Dihilangkan. Akhirnya berkurang pendapatan mereka. Kemudian mereka bekerja, apakah mereka bekerja sesuai dengan aturan di undang-undang yang ada Cipta Kerja sekarang? Belum tentu. Karena di perkebunan itu ada beberapa sistem yang dilakukan. Pertama, mereka berdasarkan jam kerja, satuan waktu. Baru ada berdasarkan target. Target artinya berdasarkan beban kan. Kemudian ada berdasarkan luasan. Kemudian ada berdasarkan ya gabungan. Kalau mereka mendapatkan 7 jam kerja, tapi luasan atau sering disebut sama kita ancak, itu belum selesai, suruh lagi kerja. Kemudian kalau tidak mendapat target, disuruh lagi kerja. Benar. Jadi kalau tidak dapat salah satu ya disuruh kerja. Kalau dapat semuanya, itu memang itulah mendapatkan HK namanya. Ya. 1 hari kerja. Ya, yang sekitar 1 HK itu rata-rata sekitar 90 sekian lah. Atau hampir 100 karena berbeda-beda di setiap kabupaten. Upah itu berbeda-beda. Itu pendapatan mereka tiap hari. Terus dari mana pendapatan yang lain? Kalau dia memenuhi target, walaupun target ini tadi, menentukan target siapa? Ya memang kalau serikatnya kuat di dalam perusahaan itu bisa dikerjasamakan. Benar. Akhirnya secara bersama membuat kesepakatan target sebesar ini. Tetapi kalau perusahaannya tidak kuat, atau serikatnya tidak kuat, itu kemungkinan tidak akan ada sistem target itu. Tetapi kita melihat serikat itu pada umumnya tidak kuat. Untuk itu target itu
sering itu bebannya berat, sangat berat. Luasan juga tadi, jam juga, kadang-kadang melebihi jam kerja. Tetapi kalau kita melihat pamannya strok gajinya, kalau ada, pada umumnya jarang ada. Itu akan kelihatan, oh besar kan gajinya. Kok bisa 7 juta? Itu padahal tadi hanya kalau sebulan katakan saya sebut cuma 3 juta sekian kan? Iya. Atau MK 3 juta berapa gitu kan? Kok bisa 7 juta? Ini yang sering dipublikasikan. Gaji buruh kebun itu besar-besar, ada 7 juta, bahkan 8 juta, 9 juta. Itu gaji dihitung dari mana? Dari hasil kan? Kalau targetnya tercapai. Target tercapai, tapi bahkan kalau melebihi nama adik berikan premi. Iya. Dan besar kelihatan. Tetapi yang bekerja di dalam itu, ya bisa 4 orang. Ada kernet, ada istri, ada anak. Itulah yang dibagi ya. Tapi karena pendapatannya dihitung dari berapa jumlahnya, jadi besar. Stoknya kan cuma 1. Betul. Karena yang istri kernet dan anak ini adalah buruh hantu. Tidak kelihatan tapi berproduksi. Iya, iya. Tentu yang dihitung adalah suaminya. Benar. Ya, yang 4 ini tidak digaji. Atau yang 3 ini tidak digaji. Seharusnya digaji 4 orang kan. Akhirnya menjadi besar kelihatan. Ini enak gitu. Sebenarnya yang bekerja itu bukan 1 orang. Banyak yang bekerja dalam. Dan tidak ada hubungan kerja dengan pihak manajemen. Akhirnya tidak kelihatan strok gajinya. Itu yang membuat gaji buruh kelihatan besar. Itulah kondisi yang terjadi hari ini di perkebunan ya. Ya, belum lagi kita lihat namanya tentang fasilitas. Kalau teman-teman main ke kebun sawit, itu biasanya kan dikasih minum. Kalau kita orang timur kan, kasih minum. Itu minumnya itu nggak usah pakai bubuk. Karena sudah kuning sendiri airnya. Karena sawit ini berada di daerah gambut. Iya benar. Daerah gambut, pada umumnya daerah gambut. Jadi airnya sudah merah dan juga agak kekuningan. Ya, jadi nggak usah pakai air teh lagi. Air yang mereka minum tiap hari. Artinya fasilitas untuk air minum apakah ada? Tidak semua, pada umumnya tidak. Air bersih sulit. Terus dari mana buruhnya kalau mau minum? Kalau minum mereka beli di luar. Mengeluarkan biaya lagi. Benar. Kemudian apakah ada perumahan? Ada perumahan. Tetapi pada umumnya juga perumahan ini tidak layak. Gitu. MCK macam mana? Saya ada kasus persoalan MCK. Di dalam perusahaan itu buruhnya kalau MCK itu ke sungai. Ini di Mandeling Natal. Di sungai itu ada buaya. Karena nggak disediakan MCK, dia ke sungai ya dimakan buaya. Akhirnya meninggal dunia. Jadi resiko-resiko yang mereka alami sangat tinggi karena fasilitas yang tidak memadai. Belum lagi APD APK, umpamanya menyemprot, memupuk. Itu ada masker. Apakah maskernya layak? Tidak layak juga. Tidak ada risetnya. Karena riset kita pada umumnya semua bagian pemupuk yang bekerja itu pada umumnya perempuan. Yang bekerja di perkebunan sawit itu terpapar bahan kimia. Itu hasil riset kita. Jadi artinya tidak layak APD-nya, alat perlindungan dirinya, karena mereka terpapar gitu. Terus bagaimana perempuan ini? Apakah mereka mendapatkan cuti haid? Artinya hak reproduksi, cuti hamil, cuti melahirkan. Gitu. Betul. Belum tentu mereka dapatkan itu semua. Karena status mereka itu pada umumnya BHL. Kalau BHL itu kan tidak ada hubungan dengan perusahaan. Iya. Hubungan tertulis, ikatan tertulis itu sulit. Karena mereka pada umumnya BHL itu. Benar. Mereka khawatir kalau menuntut. Karena kalau menuntut mereka akan kena PHK. Kalau kena PHK mereka habislah kiamat dan dunia. Benar. Tidak akan ada pendapatan. Jadi belum lagi kita bicara tentang hak buruh perempuan. Itu sangat sulit didapatkan di perkebunan sawit. Padahal jumlah mereka lebih besar. 65% dari buruh laki-laki. Laki-laki ya. Karena perawatan itu membutuhkan banyak orang.
Itu yang membuat mereka menjadi sangat sulit. Kalau saya katakan, mereka itu telah teraliniasi dari lingkungannya sebagai manusia. Itu yang membuat perkebunan sawit ini tenaga kerjanya terus ada. Kenapa? Karena dia berada di daerah pinggiran kota. Kemudian anaknya dia punya anak, punya keluarga, dan terus menerus di situ. Artinya turun temurun ya. Turun temurun bekerja di situ. Data kita sudah ada 3 keturunan bekerja di situ. Ya, tadi kan sawit kan sudah 110 tahun. Nah, sebanyak itulah mereka di dalam. Di situ ada kakeknya di situ, orang tuanya, apanya. Kenapa mereka di situ? Kalau mereka tidak bekerja di perkebunan sawit, ini mereka harus keluar. Tidak boleh tinggal di situ lagi. Benar. Akhirnya mereka terus anaknya bekerja supaya dia tinggal di situ. Akhirnya turun temurun. Saya menemukan itu di beberapa perusahaan. Tetapi walaupun mereka turun temurun tidak bisa keluar dari lingkungan itu, karena pendidikan juga mempengaruhi. Hasil saya pendidikannya 51% itu tamat SD di buruh perkebunan sawit. Itu menarik kita tanya. SD-nya dulu lokalnya berapa? 4 Pak. 4 berarti kalau sampai SD tapi nggak ada lokal lain, akhirnya dibilang tambah SD. Karena cuma 4 lokal di situ. Atur macam mana dengan pemerintah? Pemerintah mengatakan wajib sekolah sampai SMP 9 tahun akan dibiayai oleh negara. Tidak ada sekolah SMP di sana. Yang ada SD. Itu pun difasilitasi oleh perusahaan. Pemerintah mana? Jadi pemerintah ada masalah, pemerintah akan hadir. Itu pentingnya negara. Tidak ada negara di sana. Justru perusahaan itu negara dalam negara. Kenapa? Kekosongan hukum tadi itu dia buat peraturan sendiri. Iya, benar-benar. Dia buat peraturan sendiri dan harus tunduk. Dan tidak dikasih tahu kepada pemerintah yang tadi kan. Akhirnya itu kan sama dengan negara dalam negara. Benar. Dia bisa membuat kebijakan sendiri. Bisa membuat sanksi sendiri. Bisa menentukan hukuman sendiri. Bisa menentukan apa saja gitu. Ini yang sering saya katakan negara dalam negara. Mereka untuk itu sangat penting ke depan. Perlu ada perlindungan terhadap buruh perkebunan sawit melalui undang-undang. Itu yang kita dorong seharusnya. Supaya buruh perkebunan sawit ini terlindungi hak-haknya. Itu yang harus kita dorong, meminta kepada pemerintah dan juga legislatif supaya ini menjadi perhatian. Saya pikir jumlah buruh ini cukup besar, hampir 22 juta. Kemudian pendapatan devisa paling terbesar di Indonesia. Di Indonesia ya. Baru kemudian industri sawit ini nanti akan masuk menjadi industri energi juga. Bisa memakai bahan bakar dari sawit karena dia sangat diminati oleh semua pihak termasuk internasional karena dia tidak mencemari seperti fosil karena dia nabati dari tumbuh-tumbuhan. Untuk itu perlu kita lihat ke depan, walaupun pemerintah mengatakan industri sawit adalah industri strategis. Kalau itu memang industri strategis harus terlindungi buruhnya dari hak-haknya. Untuk itu perlu ada kebijakan itu. Benar-benar. Itu menurut saya. Jadi Serbundo sendiri fokus perhatiannya terhadap buruh perkebunan swasta atau mencakup seluruhnya? Sebenarnya seluruhnya anggaran dasar kita setiap buruh bisa menjadi anggota buruh perkebunan sawit. Artinya dia punya hak. Tetapi yang banyak menjadi anggota kita adalah di perkebunan swasta. Justru perkebunan pemerintah BUMN itu sangat sedikit. Kenapa? Karena memang sangat sulit kita untuk melakukan rekrutmen dan juga melakukan program-program di PTPN. Kenapa? Karena buruhnya sendiri itu tidak begitu terbuka dan juga perusahaannya juga tidak begitu terbuka. Padahal ini pendek. Malah lebih mudah kita di swasta daripada di PMDN untuk melakukan prosesian. Dan juga di sana memang sudah ada juga serikat lain. Dan itu akan membuat kita juga
berbenturan nantinya. Jadi lebih bagus kita berpikir masih ada perusahaan lain dan buruh juga tertindas, itu menjadi prioritas kita. Nanti ke depan barangkali kita bisa lihat kalau udah lebih bagus kita akan masuk ke PMDN. Walaupun sekarang beberapa PTPN itu memang sudah mendapat sertifikat dari RSPO, tetapi belum semua, masih sedikit, itu pun gabung dengan yang lain supaya mereka mendapat sertifikat. Kalau dengan RSPO itu hak itu memang lebih baik, harus lebih baik supaya mereka mendapatkan sertifikat untuk bisa ekspor ke Eropa. Kalau tidak dapat sertifikat hak buruh tidak diberikan, mereka tidak akan dapat sertifikat. Jadi kan seperti kita ketahui bersama, Sumatera Utara ini kan jumlah perkebunan yang terbanyak mungkin ya, perkebunan. Baik itu perkebunan yang dikelola oleh pengusaha lokal ataupun perkebunan asing. Ini bagaimana mengenai nasib buruhnya? Apakah ada perbedaan antara perkebunan yang dikelola oleh pengusaha lokal ataupun perkebunan asing itu? Ya, memang ada perbedaan itu. Kita harus terbuka terhadap itu. Kalau perusahaan asing itu hak-haknya itu, hak buruh itu lebih baik. Dasar mereka apa kira-kira? Karena mereka sudah terdaftar atau sudah punya sertifikat, dan itu harus berlakukan di perusahaannya. Umpamanya mereka sudah masuk RSPO. RSPO itu ada prinsip dan kriteria menyangkut tentang buruh perkebunan sawit. Jadi hak buruh di situ sudah harus diberlakukan, dan itu mereka audit apakah benar atau tidak. Kemudian pemerintah memang membuat ISPO, dan itu sifatnya mandatory. ISPO hampir sama dengan RSPO, tetapi ISPO yang dibuat pemerintah itu justru lebih sedikit anggotanya dibandingkan RSPO ini. Padahal biaya ke RSPO pengusaha itu lebih tinggi. ISPO itu mungkin biayanya lebih rendah, tetapi justru pengusaha tidak banyak yang masuk ke ISPO. Kenapa? Mungkin bisa kita diskusi dengan mereka juga. Kenapa terjadi seperti itu? Padahal sifatnya mandatori, keharusan. Tetapi justru pengusaha tidak mau masuk. Kenapa? Karena kalau mereka dapat sertifikat dari ISPO, sudah tidak dari internasional. Katakan sertifikat dari ISPO, internasional tidak mau beli. Tapi kalau dari RSPO, internasional mau beli. Gitu ya. Akhirnya mereka lebih suka dapatkan sertifikat dari RSPO karena diterima di internasional. Kenapa ISPO tidak diterima di internasional? Itu yang harus kita diskusikan mungkin lain waktu. Banyak masalah di situ. Benar-benar. Banyak masalah, akhirnya tidak diakui ISPO ini di internasional. Pemirsa, pada kesempatan ini kita juga sudah mencoba mengundang pihak Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. Namun sampai tayangan ini kita tayangkan, konfirmasi dari pihak Disnaker menyatakan belum bisa memenuhi undangan dan akan menjadwalkan pertemuan di lain hari. Baik Ketua, kemudian Ketua, ini kan organisasi ini sudah 10 tahun berdiri. Dalam berdirinya, sudah berapa kasus yang ditemui atau yang sudah diadvokasi oleh Serbundo? Kemudian tadi saya juga mendengar bahwasanya Serbundo akan melakukan aksi gitu kan, di daerah di Sumatera Utara gitu. Kira-kira bisa Ketua ceritakan jumlah ataupun kasus yang sudah pernah diadvokasi oleh Serbundo? Ya, sebenarnya kasus sangat banyak ya. Kalau kita hitung, itu sudah ada ratusan kasus yang kita tangani. Belum lagi di Sumatera Utara masih itu, belum lagi di provinsi-provinsi lain. Nanti kita bisa data lebih konkret itu ada di kantor soalnya. Jadi saya tidak bisa berapa pastinya. Jadi kenapa muncul kasus-kasus itu? Ya karena memang hak mereka dilanggar. Akhirnya mereka mengadu ke kita.
baru seharusnya kan selesai ada namanya bipartit. Iya. Bipartit itu perundingan antara pengusaha dengan pengusaha dengan burunya dan atau serikat buruh, ya. itu B2. Tapi tidak selesai di situ, masuk ke tripartit. Itu ada mediator dari pihak pemerintah. Dalam hal ini Disnaker ya. Disnaker dalam hal ini sebagai mediatornya. Itu yang menjadi masalah. Mediator di daerah-daerah itu di tingkat kabupaten, padahal dari kabupaten saja ke perkebunan sawit itu cukup jauh, memakan waktu, biaya. Jadi tidak ada mediator di kabupaten. Di Disnaker kabupaten tidak ada. Tidak ada, bukan Disnaker, mediatornya. Ya. Karena mediator itu harus mendapatkan sertifikat dari kementerian baru bisa menjadi mediator, dilatih dulu. Biayanya cukup besar. Setelah dapat sertifikat baru bisa menjadi mediator. Itu sangat sedikit. Akhirnya burunya itu ke provinsi. Bisa dibayangkan dari Mandarin Natal, umpamanya datang ke provinsi itu waktunya berapa lama? Iya. Biayanya tuntas 1 hari kan. belum tentu tuntas. Kalau 5 hari berturut-turut tidak bekerja, bisa dipecat. Pengusaha selalu mencari alasan lain untuk melakukan itu. Iya. Itu yang diapa oleh buruh. Ya, tapi kalau ada surat dari Disnaker memang nggak boleh dipecat kan begitu. Tetapi kan mau pergi ini, mendapatkan surat ini udah berapa hari. Ya di proses itu pengusaha tidak tahu namanya atau tahu pura-pura tidak tahu, keluar pemecatan. Akhirnya mereka mendiamkan saja. Itu yang membuat data kita, data di pemerintah itu sangat sulit karena jarang yang melaporkan. Akhirnya pengawas juga tidak melakukan pengawasan. Selalu pengawas mengatakan ya tidak ada pengaduan. Bagaimana mau mengadu? Ya dari daerah itu cukup jauh. Benar. Akhirnya memang tidak ada pengaduan. Jadi dengan adanya pengaduan baru lakukan pengawasan. Itu yang sulit. Seharusnya mereka jemput bola, harus pergi ke sana atau bertemu dengan serikat buruh seperti Serbundo. Kita bisa diskusi, bisa terbuka. Ada banyak kasus-kasus. Ini yang jarang terjadi. Jadi itu sangat kita sesalkan memang. Kenapa tidak diperbanyak mediator dan pengawas di Sumatera Utara? Itu yang kita minta kepada pemerintah sebenarnya supaya ada kebijakan juga di internal mereka. Memperbanyak ini. Karena kalau tidak ada mediator ini, itu akan menyulitkan buruh sendiri. Hak-haknya itu akan tidak dapat diimplementasikan. Tapi kan kita bisa membuat perda gitu. Apakah itu sudah ada pernah dibicarakan oleh legislatif di tingkat Provinsi Sumatera Utara atau pemerintah Provinsi Sumatera Utara sendiri pernah nggak mengusulkan adanya perda perkebunan ini? Ya, perda ini memang bisa kita buat. Memang itu salah satu alternatif yang bisa kita lakukan. Karena undang-undang kita lihat sangat sulit. Benar. Karena udah kita coba membuat undang-undang. Kita sudah lobby ke DPR RI dan sebagainya di Jakarta, tetapi kelihatannya masih sangat sulit. Jadi selalu kita katakan selama-lamanya iman harus kita buat perda. Yang penting adalah buruh perkebunan sawit terlindungi. Iya, ada payung hukumnya. Apakah pernah dibicarakan di legislatif? Legislatif sendiri tidak pernah membicarakan itu. Kita yang membicarakan kepada mereka. Kita yang mendorong kepada mereka melobi. Akhirnya kita sekarang sudah ada draft, tapi masih draft. Draft untuk perda perlindungan buruh perkebunan sawit dan yang berkeadilan gender. Perlindungan buruh perkebunan sawit yang berkeadilan gender. Kenapa harus berkeadilan gender? Tadi hak perempuan itu yang sangat banyak. Itu draftnya telah kita buat. Kemudian kita juga mendorong Disnaker. Disnaker juga membuat draft. Jadi sekarang sudah ada 2 draft. Draft dari Serbundo dan juga draft dari Disnaker provinsi. Tetapi apakah seperti apa lanjutan dari Disnaker terhadap draft itu, saya kurang tahu. Tetapi kalau kita akan lanjutkan, akan waktu dekat ini melakukan kunjungan ke DPR atau mediasi ke DPR di Sumatera Utara untuk mendiskusikan draft ini supaya bisa diterima menjadi prolegda.
dengan program nanti bisa dibahas selanjutnya. Benar. Jadi memang kita bertahap, tahap demi tahap akan kita lakukan supaya ada perda di Sumatera Utara. Kalau ini lahir perda ini akan bisa menjadi model juga ke provinsi lain dari Sumatera Utara. Benar. Ke provinsi lain, ke Riau, ke Kalimantan, dan ke tempat-tempat lain. Bahwa sejarah nanti di tempat lain perda ini adalah dari Sumatera Utara. Itu yang kita harapkan memang. Intinya kalau tidak bisa nasional, kita mulai dari bawah. Kita mulai dari provinsi yang lain juga. Supaya ada perlindungan terhadap buruh perkebunan sawit. Iya. Kira-kira apalah imbauan dari ketua, baik kepada buruh, kepada pengusaha, ataupun kepada pemerintah terhadap nasib buruh perkebunan ini? Yang pertama adalah kepada teman-teman buruh yang bergabung di Serbundo, Serikat Buruh Perkebunan Indonesia, supaya tetap bekerja di dalam perusahaan, tetapi tetap juga kritis bahwa hak-haknya yang selama ini diabaikan itu harus dituntut dengan cara-cara memakai aturan main yang ada. Ada undang-undang cipta kerja itu bisa dipakai, tidak memakai cara-cara yang anarkis, tetap melakukan cara-cara yang sesuai dengan peraturan atau sesuai dengan undang-undang, supaya Serbundo jangan dicap atau dikatakan sebuah serikat yang memang radikal, tetapi tidak mau dialog, gitu. Jadi kita mengutamakan dialog sosial. Karena dengan dialog itu saya masih punya keyakinan akan ada pengusaha, akan ada pemerintah yang peduli terhadap masalah kita. Untuk itu solusi tidak harus dengan aksi-aksi unjuk rasa, karena itu bisa merugikan semua pihak. Walaupun dibenarkan dalam undang-undang, itu adalah jalan terakhir yang harus dilakukan. Tapi langkah awal adalah melalui dialog sosial yang tadi. Benar. Jadi perkuat solidaritas, kemudian jangan lupa sesama anggota itu hubungan emosional terus dijaga. Itu yang bisa saya katakan kepada buruh perkebunan. Kepada pemerintah adalah saya sangat salut pada pemerintah di daerah Sumatera Utara yang sudah membuat draft perda itu, karena dengan itu akan bisa melindungi buruh perkebunan sawit. Dan kita juga saya meminta ada kerjasama tentang perlindungan buruh ini, tentang perda ini dengan pemerintah, supaya perda ini lahir yang kemudian dapat melindungi buruh perkebunan Sumatera Utara yang jumlahnya 1,7 juta kalau data kita. Itu jumlah orangnya, belum lagi keluarganya dan lain. Artinya adalah kita telah melindungi dan membuat sejarah di Sumatera Utara bahwa ada perlindungan buruh sudah 110 tahun tidak ada. Jadi kerjasama itu penting antara kita serikat buruh dengan pemerintah untuk memperjuangkan hak buruh, karena tugas kita bersama itu. Kami serikat buruh juga punya kewajiban, pemerintah juga punya kewajiban untuk membuat itu. Jadi semoga waktu dekat ini kita bisa berdialog dan merumuskan itu dan membawa ini kepada DPR supaya bisa menjadi perda. Itu mungkin, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang mengundang Orbit, terutama Orbit yang telah mengundang kami di sini untuk berbicara tentang kondisi buruh perkebunan sawit. Ada tidak kontak person yang bisa dihubungi seandainya ada kasus-kasus yang dialami oleh buruh perkebunan? Ya bisa, nanti kita akan kasih, karena begini, sistem Serbundo itu organisasinya adalah ada di tingkat pusat, ada di tingkat, kalau di Sumatera Utara tidak ada provinsi, kita langsung, tapi di Kalimantan dapat ada provinsi, ada tingkat kabupaten, ada tingkat perusahaan, namanya PB. Jadi nanti saya bisa komunikasikan dengan di daerah itu, atau dengan yang ada di perusahaan. Benar. Jadi mudah kita nanti untuk berkomunikasi. Iya. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.